damai di hati. Jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih untuk pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43 dan juga MTPJ dari tanggal 6 sampai 12 Oktober 2024. Tetapi sebelum itu, mari kita buka semua itu dengan doa. Mari berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, yang terus berpengapa dengan kami. Sehingga di saat ini, kami boleh lagi melakukan tugas kerja kami. Sebagai pelayanmu Tuhan, hamba-Mu khususnya akan membaca firman dan MTPJ. Biarlah Engkau berkati hamba, agar ketika hamba membaca, setiap orang yang mendengarkannya akan merasa terberkati untuk itu. Engkau berpengapa bersama-sama dengan kami di saat ini Tuhan, agar supaya ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Pengampunan dosa yang Engkau berikan bagi hamba, agar supaya hamba boleh berkata-kata sesuai dengan firman-Mu Tuhan, boleh dinyatakan bagi hamba secara pribadi. Dan Yesus Kristus, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berpengapa dengan hamba ya Yesus, hikmat-Mu Engkau nyatakan, agar supaya hamba boleh menyatakan lagi kebenaran firman melalui yang akan hamba baca di saat ini, firman-Mu maupun MTPJ. Berkati hamba secara pribadi ya Yesus Kristus, agar supaya hamba boleh diberkati oleh Engkau sendiri. Ini doa hamba Tuhan di dalam nama anak Yesus Kristus. Hamba berdoa dan terus mengucap syukur kepada. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca MTPJ, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yang berperikop demikian. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sementara ia berada di tepi danau. Datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal ku tersentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu, dan engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu.
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberikan anak itu makan. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca MTPJ. Sepanjang minggu berjalan, tanggal 6 sampai 12 Oktober. Tema bulanan, peranan keluarga dalam gereja dan masyarakat. Dengan tema mingguan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Setiap orang percaya, alasan pemilihan tema. Setiap orang percaya berkeyakinan bahwa dalam kata-kata dan perilaku, cara berimannya yang paling tepat dan menyelamatkan. Pertanyaannya, iman yang bagaimanakah yang dapat menyelamatkan? Apakah ekspresi beriman orang percaya masa kini berkenan kepadanya dan membawa keselamatan? Apakah sikap beriman orang percaya masa kini benar-benar didasarkan dalam keyakinan kepada Yesus Kristus? Iman yang tumbuh dari pendengaran, percaya dan melakukan sebagai wujud keyakinan terhadap kuasa Yesus Kristus mengantar pada kesembuhan secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi, hingga fungsi persekutuan di tengah jemaat. Untuk itu tema minggu ini akan mengeksplor ungkapan Yesus Kristus, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Kitab Injil Markus ditulis sekitar tahun 65 sampai 70 Masehi, sebelum Bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Penulis kitab ini menggambarkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Mesias yang berarti yang diurapi, yang dinanti-nantikan atau Raja. Dialah Mesias yang melayani, menderita untuk menyelamatkan umat manusia. Berbagai mujizat dicatat oleh Markus untuk menyatakan bahwa dia benar-benar Mesias yang dinanti-nantikan itu. Markus 5 ayat 21 sampai 43 adalah perikop yang memuat dua kisah penyembuhan yang dilakukan Yesus Kristus. Peristiwa penyembuhan ini merupakan gambaran bagaimana iman yang menyelamatkan atau keselamatan oleh iman. Walaupun dalam beberapa kesempatan Yesus Kristus memerintahkan untuk tidak menceritakan mujizat yang dilakukannya. Namun ternyata ada pertumbuhan iman pribadi-pribadi yang mengimani Yesus Kristus seperti yang diperlihatkan oleh Yairus, kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Mula-mula Yesus Kristus didatangi oleh Yairus, kepala rumah ibadat, dan memintanya meletakkan tangannya atas anak perempuannya yang sedang sakit parah. Dalam perjalanan menuju rumah Yairus, seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun menjamah jubahnya dari belakang. Ia sakit selama 12 tahun membuatnya tidak bisa bersosialisasi dan menjalankan perannya dalam persekutuan umat. Karena wanita yang sedang mengalami pendarahan
dianggap najis. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Bukan hanya darah yang terus keluar dari tubuhnya, tetapi juga uangnya, hubungan-hubungan sosial dan spiritualitasnya. Ayat 27 dikatakan bahwa perempuan itu telah mendengar tentang Yesus Kristus. Ada iman yang tumbuh melalui pendengarannya tentang Yesus Kristus, dan ia yakin bahwa sakitnya akan sembuh apabila dapat menyentuh jubahnya. Pada saat perempuan itu menyentuh jubah Yesus Kristus, seketika itu juga ia sembuh dan berhentilah pendarahannya yang berlangsung selama 12 tahun. Yesus Kristus merasa ada kuasa yang keluar darinya dan bertanya siapa yang telah menyentuhnya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perempuan yang sebelumnya mendekati Yesus Kristus dari belakang, takut ketahuan karena ia seharusnya tidak boleh berada di tengah orang banyak yang dianggap najis. Sekarang tampil mengakui apa yang ia dengar, apa yang ia percayai, dan apa yang dialaminya tentang kuasa Yesus Kristus. Kepada perempuan itu Yesus Kristus mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Yesus Kristus melihat iman dan pengakuan perempuan yang tulus tentang kuasanya. Ia bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi juga menerima anugerah keselamatan. Sola Gracia, keselamatan hanya oleh anugerah dari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Dalam perjalanan mereka menerima berita bahwa anak perempuan Yairus telah meninggal. Sebagian orang menganggap percuma menemui dan membawa Yesus Kristus ke rumah Yairus karena anak itu sudah meninggal. Tetapi Yesus Kristus meminta Yairus untuk percaya saja. Jangan takut. Perjalanan ke rumah Yairus tetap dilakukan dengan membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di hadapan orang yang meratap, Yesus Kristus mengatakan bahwa anak itu tidak mati, melainkan tidur. Pernyataan Yesus Kristus membuat orang-orang itu tertawa. Lalu Yesus Kristus membangkitkannya. Anak perempuan itu berdiri, berjalan, dan diberi makan. Markus 5 ayat 21-43. Yesus menyembuhkan 2 orang perempuan. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dianggap tidak tahir dan terganggu kehidupan sosialnya, kini sembuh secara fisik dan merupakan gerbang baru bagi aktualisasi dirinya. Ia melalui perjalanan iman yang panjang dan tidak mudah. Demikian juga kesembuhan anak Yairus, mengembalikan sukacita keluarga untuk kembali melihat tumbuh kembang sang anak menuju kedewasaannya. Makna dan implikasi firman. Yang pertama, kedua kisah ini memperlihatkan iman seorang ayah yang dengan rendah hati mengakui kuasa Yesus Kristus dan iman seorang perempuan yang meyakini kuasa Yesus Kristus serta pengakuan imannya disampaikan dengan ketulusan hati. Yang kedua, Yesus Kristus melihat dalam diri perempuan dan Yairus yang percaya melalui pengajaran dan karya-karyanya. Yang ketiga, kendati banyak orang tidak percaya dan menertawakan iman mereka ketika mengakui kuasa Yesus Kristus, namun kita harus berpegang pada keyakinan iman kepadanya. Ancaman dan penghinaan atau pergumulan apapun janganlah membuat kita takut dan goyah untuk beriman kepada Yesus Kristus. Yang keempat, pengakuan iman akan kuasanya dalam kerendahan hati seperti Yairus dan perempuan yang menjamah jubah Yesus menjadi contoh bagi kita orang percaya masa kini. Yang kelima, tidak ada keluarga yang bebas dari pergumulan. Pergumulan dapat berupa suami istri sakit, PHK atau pemutusan hubungan kerja, anak-anak yang terlibat masalah pergaulan bebas, dan hambatan studi. Bahkan mungkin ada yang lebih berat dari itu. Ada berbagai masalah muncul dalam keluarga. Tidak hanya seperti perempuan yang sakit pendarahan,
semua selama 12 tahun, tapi mungkin sepanjang kehidupan kita. Ungkapan Yesus Kristus, jangan takut, percaya saja, merupakan jaminan pemeliharaannya atas keberlangsungan peran keluarga dalam gereja dan masyarakat. Yang keenam, Yesus Kristus yang bangkit menang atas maut adalah sumber kehidupan dan pengharapan akan masa depan yang pasti. Dengan iman, kita percaya bahwa apapun kesulitan dan rintangan, bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus akan selalu ada untuk menolong. Tetaplah bertekun dalam iman di dalam setiap usaha kita, karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat. Demikian pembacaan MTPJ. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan. Hamba-Mu boleh membaca firman dan membaca MTPJ. Biarlah setiap orang-orang yang akan menonton YouTube ini, YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih, akan selalu diberikan hikmat, diberikan pengertian, agar supaya firman Tuhan ini tidak akan lalu begitu saja, tetapi akan tetap tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga iman kami akan lebih bertumbuh lagi, lebih dekat kepadamu Tuhan. Perbarui hidup kami terus Tuhan melalui firman-Mu, melalui MTPJ juga yang boleh kami baca dan dengarkan bersama di saat ini. Mampukan kami sebagai umat kepunyaan-Mu mempraktikkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar supaya buah-buah roh-Mu akan terus nyata dalam kehidupan kami bertumbuh dengan segala baik, melalui hikmat-Mu, melalui kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami semua. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini sukacita kami, ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi di saat ini. Amin. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua, damai di hati.